Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Keunikan Alam Sekitar dimanapun berada. Sekarang kita berada di sebuah pembolang bambu unik kali ini, yaitu di tepi pinggiran kali ya, di sepanjang aliran kali ini atau aliran sungai ini. Semuanya ditumbuhi bambu. Tapi di mana keunikannya? Mari kita coba untuk mencarinya. Sekilas untuk bambu unik. Sedikit pengetahuan filosofis dari bambu unik. Secara normal, bambu berfungsi sebagai penahan erosi dari pengikisan air hujan atau air sungai. Supaya tebing itu tidak runtuh, maka tumbuhlah bambu. Ditumbuhkan bambu. Jadi bambu ini filosofisnya adalah pertahanan dari erosi pengikisan air di tebing ya, supaya jangan runtuh. Tak salah filosofis mengatakan bagaikan aur atau bagaikan bambu dengan tebing, menjaga dari keruntuhan atau pengikisan tepi-tepian sungai, maka ditanami oleh bambu. Selain itu, bambu juga memiliki keunikan. Di mana uniknya? Yang dikatakan unik adalah suatu bentuk bambu yang tidak normal. Bambu yang tidak normal yang tumbuh di satu batang atau di satu komplotan bambu, ditumbuhi ada satu cabang, baik itu bentuk uniknya terdapat di cabang, di ujung dahan maupun di pangkalnya. Bambu unik sangat banyak jenisnya, dan setiap wilayah atau setiap daerah Nusantara berbeda-beda pula namanya. Namun perbedaan bukanlah untuk pemutus rantai pemersatu, tapi perbedaan itu adalah pemersatu Nusantara, pemersatu bangsa. Maka melalui pembolangan bambu unik ini, maka kita mulai mencoba untuk pemersatuan pembolangan bentuk-bentuk bambu unik di seluruh Nusantara. Jadi para sedulur atau para saudara-saudara, sahabat-sahabat, sedulur sambung doso semuanya dimanapun berada, dalam pembolangan ini kita mencari bambu yang paling unik. Tapi bagi pemirsa ya, yang awam dalam melihat channel ini, yang awam dengan pengetahuan bambu ini, harap belajar dulu supaya jangan salah paham. Dan bagi penonton yang masih awam, jadikanlah sedikit pengetahuan bambu unik ini sebagai hiburan saja. Jangan merusak pengetahuan, atau jangan asal komentar. Dipelajari dulu, karena bambu ini memiliki filosofis. Melalui filosofis itulah para leluhur kuno memberi namanya masing-masing. Jadi bagi yang berkomentar miring atau komentarnya tidak berdiri ya, atau komentarnya tidak lurus, harap di skip aja videonya daripada menjadikan suasana tidak baik ya. Karena ini hanya untuk umum, ini hanya sebagai hiburan ya. Kalau untuk umum ini hanya sebagai hiburan, tapi kalau bagi kami ini adalah hobi dalam melakukan pembolangan bambu unik. Karena setiap yang unik
itu memiliki gelombang energi elektromagnetik yang memancar mengeluarkan gelombang aura. Itu auranya aura positif, bisa juga auranya negatif, tergantung kondisi bambunya dan kondisi penjaga atau kondisi yang ada di dalamnya. Jadi harap hati-hati dalam pembolang bambu unik ini, karena setiap yang unik-unik atau setiap yang ganjil-ganjil itu pasti ada misterinya. Apa misterinya nanti kita ungkap. Jadi para penonton yang beranggapan miring, yang berkomentar miring, dibilang bambu itu mistik, dibilang bambu itu musyrik, dibilang bambu itu syirik, itu mohon dimaklumi dulu, karena kemusyrikan atau kesyirikan seseorang itu tidak ada yang dapat mengukurnya. Atau apakah ada pemirsa mempunyai alat ukur untuk mengukur orang itu syirik, musyrik? Kalau hanya sekedar melihat, wah kamu syirik, kamu musyrik, itu ilmu tunjuk itu pemirsa. Ilmu tunjuk itu kalau kita bicara ini ke Mekah aja kita bisa sekarang. Ke Mekah kita, ayo ke Mekah, bisa kan? Itu kan ilmu tunjuk, asal tunjuk aja itu. Tapi tidak begitu semestinya. Kalau menilai seseorang itu secara awam atau secara sekilas itu tidak bisa ya. Walaupun orang itu syirik, itu kita tidak bisa menilainya secara awam atau secara sekilas. Yang bisa menentukan orang itu syirik, orang itu musyrik adalah dirinya sendiri. Itu kalau pengetahuan spiritual yang saya dapatkan. Tapi kalau orang awam, mohon dimaklumi dulu. Yang mudah mengatakan orang itu syirik lah, musyrik lah. Ingat, nasi yang kita makan aja itu kita bisa syirik kalau kita mengkaji tentang syirik. Nasi, misalnya kita makan nasi, kita berprasangka karena nasi inilah saya menjadi kenyang, saya menjadi sehat, saya menjadi kuat karena nasi ini. Sehingga itu adalah syirik yang nyata itu. Kalau memandang syirik. Kenapa begitu? Karena nasi lah Anda menjadi kenyang, anggapan Anda nasi membuat Anda kenyang. Padahal nasi itu adalah media untuk mengenyangkan rasa yang ada di tubuh kita. Kita melupakan sejatinya, kekuatan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat media perintah nasi, maka Anda menjadi kenyang. Bukan nasi yang menyebabkan Anda kenyang. Begitu juga dengan obat. Ini adalah ilmu keyakinan, ilmu kepercayaan. Kalau kita beranggapan, kita berobat ke dokter ya, itu syirik itu. Anda bisa syirik. Kenapa? Kalau tidak kena dokter, Anda tidak sembuh. Kalau tidak minum obat dari dokter, Anda tidak akan sembuh. Anda berpikiran, Anda punya kepercayaan melalui obat Anda sembuh. Padahal obat itu hanyalah media perantara. Itulah ilmu keyakinan atau ilmu kepercayaan. Jadi jangan mudah menilai sesuatu itu syirik, kafir, musyrik. Oke. Jadi berprasangka baiklah kepada setiap makhluk, setiap tumbuhan yang ada di dunia ini. Karena setiap kesyirikan, kemusyrikan itu yang bisa menilainya hanyalah orang itu sendiri. Apakah orang itu mau belajar
atau tidak. Apakah orang itu bisa berubah? Karena agama sudah ada di dunia ini yang diajarkan oleh Nabi, mulai dari Nabi Adam hingga terakhir baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajarlah, carilah guru yang benar-benar mursyid ya. Melalui channel ini kita mengungkap filosofis bambu unik, bukan mencari perbedaan. Bambu adalah media, melalui bambu ada filosofisnya. Jadi jangan bambu ini Anda katakan musyrik, syirik, karena apapun bisa membuat Anda syirik kalau Anda keyakinan Anda itu sudah berubah. Contoh, orang sedang melakukan upacara bendera, dia menghormati bendera, berarti dia menyembah bendera dong, syirik dia itu kan. Padahal itu adalah menghormati, bukan menyembah. Jadi perbedaan itu hanyalah membuat kita berubah keyakinan. Baik, jadi jangan mudah mengatakan sesuatu itu musyrik. Harap pelajari dulu, harap cari guru, belajar, dan jangan asal komen. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bambu ya, bambu ini. Baik, itu bukan pembelajaran ya, ini hanya sedikit ilmu yang setitik ilmu yang saya dapatkan ya. Saya hanya menyampaikan kesalahannya milik saya dan kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Mari kita telusuri bambunya sekarang. Coba ngelilingin dulu. Barang siapa yang menemukan bambu unik seperti ini, hati-hati. Ini adalah sebuah energinya dingin, perlindungan ya, benteng. Ini berkodamkan berbisa ini. Coba lihat, ini bagian kepala, antena, ini bagian mulut, tuh biasanya ada mustikanya di sini lur. Ini badan lurus pendek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah percampuran antara bambu unik pati lele dengan kelabang ya. Kelabang jantan ini. Ini bagian antena ya, kepala. Ini mulut, taringnya.
Ini langka ya lur ya. Di dunia ini hanya ada satu lur. Ini adalah alam, bukan buatan manusia ya lur ya. Mari kita periksa. Ini masih tumbuh ya, masih hidup lur. Tungkal ini. Masih hidup, masih tumbuh. Apa lain lur? Ini sikap waspada lur ya. Barang siapa yang menemukan bambu unik seperti ini, jenis energinya adalah kewaspadaan. Hati-hati dalam bertindak, selalu was-was, selalu siap sedia, dan membaca situasi setempat. Ini sangat bagus nih lur. Jarang kita temui seperti ini. Salam buat Pak D Madiun Mik dimanapun berada. Ini Pak D Amir ya. Kali ini pembolang saya di Bambu Unik menemukan sosok ini Pak D, itu bambu unik. Selain pati lele, ini percampuran antara kelabang ya, kelabang jantan. Apa ini kita eksekusi Pak D? Ini langka nih Pak D. Sayangnya saya belum membawa alat. Mungkin besok kita kesini lagi Pak D. Pak D Amir ya. Pembolang kali ini kita mengeksekusi yang langka ini, jenisnya Pak D. Tapcos. Ini tempatnya Pak D. Tempatnya sepi. Tepi sungai ya, sawah juga. Di sini hanya saya sendiri Pak. Tuh. Ini mirip hewan ya Pak ya. Ini antenanya ya, cabangnya. Cabang. Ini mulut. Nah, inilah bentuk pembolangan kita hari ini. Nanti kita sambung lagi. Cukup sekian dulu. Nah, di sini masih banyak ya. Saya merasakan getaran energi gelombangnya banyak di sini. Tapi berbisa ya, atau bersifat taring. Kalau kita menemukan bambu unik seperti ini, harap hati-hati ya, nggak usah dulur
tombol yang bambu unik dimanapun berada. Ini adalah tanda kalau kita menemukan bambu unik seperti ini adalah kewaspadaan. Berarti besar kemungkinan di daerah sini banyak binatang berbisanya, reptilnya, seperti ular dan jenis lainnya, kelabang ya, karena dia ada kode alamnya nih, ini mahal nih Pak, mahal nih, 1 miliar laku ini, 1 miliar bagi yang mau membeli ya. Silahkan para penonton atau para pecinta bambu unik dimanapun berada, silahkan berikan komentarnya mengenai bambu ini. Ini ada satu di dunia ya, ada satu di dunia, hanya ini. 1 miliar dilepas ini, 1 miliar. Jos gantos.